Akhirnya emas mencapai level 1932, tapi sampai saat ini sayangnya masih bertahan di 1932-1934. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah seberapa ampuh, seberapa tangguhnya emas mengalami kenaikan ini. Apakah dia masih tetap bisa goyah atau sudah cukup stabil? Perkiraan kami, kemungkinan ini belum stabil, dan apa yang akan terjadi dengan dolar itu yang masih menjadi tanda tanya, karena sampai saat ini FOMC belum umumkan kebijakan. Oke, kita lihat terlebih dulu dari pergerakan US dollar dan juga US Treasury yield. Seperti yang terlihat dan juga seperti apa yang sempat kita duga kemarin, bahwasanya ada hanging man, berarti pertanda bahwa US dollar kecenderungannya adalah correction, dan itu yang terjadi kemarin. Ditutup dengan bearish candle warna merah, tapi kita belum cukup lega karena ini bisa menjadi dua hal. Pertama, kalau misalnya kita asumsikan adalah 50% real body long white candle atau candle bullish, maka kemungkinan koreksi turun kemarin sudah cukup, dan itu berarti tanda-tanda bahwa hari ini bisa saja terjadi kenaikan. Tapi di satu sisi, kalau kita perhatikan dari bearish candle, kemudian juga sebelumnya adalah hanging man, lalu kemudian sebelumnya adalah long white candle, bisa saja itu adalah pertanda dari yang namanya candle formasi 3 candle yang kita sebut dengan dark cloud cover, atau bahkan lebih kepada evening star ya. Ada 3 seperti ini, 3 candle adalah evening star daripada dark cloud cover, karena dark cloud cover itu hanya 2. Nah, berarti kalau seperti ini dianggapnya sebagai evening star, maka kita punya peluang untuk terjadi penurunan lebih lanjut, tapi juga kita punya PR, atau lebih tepatnya masih punya utang. Apakah dia bisa tembus di bawah level low dari candle bullish tersebut apa tidak? Ini adalah kurang lebih 104.56. Jadi kita masih tetap tunggu, termasuk juga 104.44. Ini adalah 2 level support yang berdekatan, tapi hati-hati kalau sampai dia naik lebih tinggi daripada high kemarin 105.36 atau bahkan di atas 105.41. Jadi kita masih tetap harus wait and see dan sabar sampai besok malam. Nah, terkait dengan hal tersebut, kita lihat dari pergerakan grafik 4, sepertinya tidak ada masalah dengan apa yang sempat kita perkirakan kemarin. Ada 2 versi kemarin, antara dia akan menyusun terkait dengan bearish ataupun bullish flag ya, lebih tepatnya seperti ini, dan dia ternyata memang ada rejection di situ, atau nantinya dia akan bergerak kembali dalam jalur penurunan. Itu berarti yang kita asumsikan adalah penurunan penembusan di bawah level support sebelumnya. Nah, tapi lagi-lagi kita masih wait and see, jadi harap bersabar, tapi yang juga harus diwaspadai adalah kemungkinan potensi kenaikan lanjutan. Nah, sementara untuk US Treasury yield-nya, kemungkinan posisinya sudah mengalami koreksi atau sudah saatnya koreksi. Dari daily, sangat jelas, shooting star, persis dengan apa yang kita duga, rejection terjadi di zona resisten. Dan saya lebih berharap untuk kali ini US Treasury yield-nya akan kembali turun, walaupun penurunan belum tentu dia akan jebol pertahanan support. Artinya, konfirmasi dari pola double top sepertinya tidak akan terjadi, melainkan akan ada rejection nantinya berikutnya di area ini. Tapi lagi-lagi, hari ini saya rasa cukup untuk mengalami penurunan sampai besok malam. Tapi tentunya ujung-ujungnya adalah FOMC. Nah, sementara di grafik 4-nya, secara bertahap dia sudah mulai penurunan. Boleh Anda tarik garis saja yang paling kecil atau yang paling dekat. Jadi kalau misalkan kita asumsikan inilah kedua titik yang bisa kita hubungkan, nah otomatis kita punya ruang lingkup pergerakan kira-kira sampai area ini, entah itu nantinya rejection naik atau bahkan dia jebol pertahanan turun. Jadi masih tetap 50-50 antara penurunan lanjutan atau hanya sekedar correction. Nah, setelah itu kalau misalnya kita perhatikan dari pound sterling, terlebih dulu kita lihat candlestick daily. Ditutup dengan spinning top, ini masih 50-50 antara bullish ataupun bearish, tergantung candlestick hari ini. Tapi sayangnya dia sedang mulai penurunan. Oke, kita lihat saja apakah posisi dari RSI yang sudah oversold seperti ini bisa mengharapkan terkait dengan rebound atau tidak. Tapi hati-hati, selama kenaikan itu tidak tembus di atas 1.2432 atau MA 200 daily, maka kemungkinan dia akan cenderung turun kembali. Kenaikan ataupun rebound kemungkinan memanfaatkan situasi dari pelemahan US dollar, tapi sifatnya kemungkinan relatif terbatas. Di satu sisi, kita menjelang rilis data inflasi dari Inggris besok, maka kemungkinan posisinya kita bisa saja mengandalkan sudah selesai penurunannya akibat dari penurunan dari pola falling wedge. Jadi kalau lihat seperti ini, maka kita tinggal tunggu waktunya dia rebound dan tembus level resisten 1.24, 100, 1.24, 200, atau bahkan sentuh dulu 1.447, kemudian koreksi sedikit, lalu kemudian dia dengan mantap lebih tinggi.
Dan itu berarti kita bisa menantikan level 1.2530-an atau 1.2540-an. Nah, satu sisi teman-teman, kondisi ini juga masih tetap agak bisa dibilang berbahaya karena bisa saja dia tembus di bawah supportnya sehingga dia akan lanjutkan penurunan, dan itu berarti kalau saya perkecil grafiknya kita masih akan melihat potensi pergerakan berikutnya yang lebih curam. Dan Anda bisa lihat di sini level yang ada dari historical menunjukkan 1.2338 atau bahkan 1.27 atau 1.2273 lebih tepatnya. Oke, jadi hati-hati. Kita akan switch strategi kalau ternyata dia tembus pertahanan 1.2300. Tapi kalau tidak tembus, pertahankan saja posisi buy, terutama kaitannya dengan menanti tembusan 1.2440. Satu sisi lagi, kalau kita lihat dari crude oil, kelihatannya ini adalah waktunya terkoreksi karena dia ditutup dengan shooting star. Sangat tajam, menunjukkan rejection cukup dalam, dan candlestick terlihat real bodinya sangat kecil seperti ini. Jadi asumsi saya, setelah beberapa kali kenaikan yang sangat fantastis, maka waktunya dia terkoreksi. Walaupun koreksinya mungkin akan sangat dinantikan apakah dia tembus 86 atau tidak. Saya agak ragu untuk tembus 86, tapi kemungkinan untuk mencapai 87 ataupun 88 sangat potensial. Nah, satu sisi Anda boleh switch strategi menjadi buy kalau misalkan dia betul-betul tembus 92.41, karena dari situ remnya cenderung kurang karena target 93.60-an saya rasa bukan menjadi area resisten tangguh, melainkan dia akan langsung jebol pertahanan dan langsung menuju 97. Nah, di grafik keempatnya, saya sangat berharap posisinya adalah cuma kenaikan sesaat, lalu kemudian dia turun. Walaupun, lagi-lagi, Anda bisa lihat di sini penurunan kemungkinan tertahan di level 89. Saya rasa cukup untuk intraday, walaupun nantinya bisa saja terjadi demand ataupun dorongan kembali di area 89 tersebut. Nah, jadi untuk Anda yang ingin lakukan buy, Anda boleh tunggu di 89.50 atau pasang stop loss di bawah 89.50. Artinya, kalau Anda pasang buy di 90.00, pasanglah stop loss di bawah 89.50. Itu yang relatif aman, karena begitu dia tembus di bawah 89.50, target berikutnya sudah menanggi di 88.70 ataupun 87.80. Jadi hati-hati, Anda masih boleh buy karena asumsinya fundamental masih tetap bullish untuk crude oil, tapi secara teknikalnya kita bisa melakukan untuk posisi turun untuk sell terlebih dulu. Nah, terakhir kalau kita lihat dari kasus crude oil, maka dampak yang ada di pasar emas juga akan kelihatannya agak sedikit senewan. Ini kaitannya dengan harga minyak yang mahal akan sangat mempengaruhi keputusan Fed besok. Oke, satu sisi kabar bagusnya adalah dia sudah naik di atas level 1930-an. Tapi di lain sisi, kita sama sekali belum lihat dia survive lebih tinggi. Artinya begini teman-teman, kalau misalkan kita asumsikan dia sudah mengalami kenaikan, maka kenaikan yang sebelumnya terjadi, kita berharap ini akan menjadi level support terbaru. Artinya tidak diharapkan untuk turun di bawah level 1930, supaya nantinya dia akan lanjutkan kenaikan lebih pasti, bahkan resisten 1938 bisa saja ditembus, dan kita punya peluang untuk melihat level 1950-an. Tapi sayangnya data malam nanti mungkin saja akan mendorong ke level 1938 ataupun 40. Tapi itu pun dengan catatan kalau datanya relatif lebih lemah. Tapi waspada dengan potensi penurunan, terutama penurunan di bawah level 1923. Jadi saya sarankan kalau memang ternyata nanti malam dia tergerus turun di bawah 1920, Anda boleh switch strategi menjadi sell dengan potensi target 19, 12, 19, 15. Tapi hati-hati lagi, karena kemarin pun kita sempat membahas areal 1912, 1915 ini adalah areal potential strong demand ataupun good demand. Nah, hal ini ditunjukkan dengan data di grafik keempat, karena setelah dia penembusan resisten, berarti dia uptrend, lalu kemudian zona merah ini yang kita tunggu-tunggu sejak kemarin, itu sudah ditembus. Ya, tapi lagi-lagi ini akan menjadi level support, sehingga kita tidak harapkan dia tembus 1924. Oke, berarti kalaupun misalkan Anda ingin lakukan sell, tadi patokannya tembus 1923, silakan switch menjadi sell. Maksimum target 1915, 1912. Di area tersebut Anda boleh switch kembali menjadi buy dengan catatan stop loss di bawah 1912. Begitu dia turun di bawah 1912, itulah kesempatan dia untuk kembali mencapai level 1900-an. Well, H-1 menjelang FOMC, saya rasa sangat memungkinkan, apapun bisa terjadi. Walaupun secara garis besar ini sangat memungkinkan, tapi juga kita harus waspada dengan potensi penurunan. Ya, artinya dengan posisi buy untuk saat ini kita anjurkan, tapi hati-hati
kenaikan masih belum stabil setidaknya sampai FOMC mengumumkan kebijakan selanjutnya.